Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan trigonometri 2 mengenai persamaan trigonometri berbentuk tangen. Ini sudah persamaan yang ketiga ya. Jadi polanya sama, penentuan rumusnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti dari persamaan berbentuk sinus kosinus, harusnya di sini sudah lancar. Kalau di video sebelumnya sudah bisa ya. Nah, sekarang untuk persamaan berbentuk tangen sama prosesnya. Untuk tan X sama dengan 0, kita perhatikan dulu grafik Y sama dengan tan X. Nah, di mana grafik Y sama dengan tan X itu kan seperti ini ya. Ini adalah grafiknya untuk fungsi tangen. Nah, kalau misalkan 0, maka kita perhatikan tangen itu nilainya 0 pada saat di sini di 0 derajat ya kan, hasilnya 0. Kemudian di sini 180 derajat, kemudian di sini 360 derajat gitu kan. Jadi X-nya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Untuk interval dari 0 sampai 360 derajat ya. Nah, 0 derajat, ini bisa kita buat 0 dikali 180 derajat kan gitu. Kemudian 180 derajat, ya kita buat 1 dikali 180 derajat. Kemudian 360 derajat berarti 2 dikali 180 derajat. Dan seterusnya. Ya, karena kan periode tangen itu kan 180 derajat ya. Maka coba selanjutnya dia akan 0 lagi pada saat nilainya ini aja 360 derajat ditambah 180 derajat gitu. Atau 3 dikali 180 derajat. Terus 4 kali 180 derajat dan seterusnya. Termasuk ke arah kiri. Kalau kita ambil ke arah kiri, otomatis dia akan 0 lagi pada saat negatif 180 derajat kan. Nah, kalau kita perpanjang ke sebelah kiri nih. Nah, negatif 180 derajat itu sama aja dengan negatif 1 kali 180 derajat. Jadi negatif 2 kali 180 derajat. Negatif 3 kali 180 derajat dan seterusnya gitu ya. Untuk sudut yang sebelah kiri. Sehingga di sini seperti biasa ya, di sini sudah terbentuk pola. Di mana ini 0, 1, 2, negatif 1, negatif dan seterusnya itu adalah bilangan bulat ya. Kita lambangkan sebagai K. Jadi kita simpulkan bahwa tan X sama dengan 0, yaitu rumusnya X sama dengan K dikali 180 derajat. Ini dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, X sama dengan K dikali V. Karena 180 derajat itu sama aja dengan V radian ya. Dengan K bilangan bulat. Jelas ya? Nah, tetapi ini rumus ini hanya berlaku untuk tan 0 saja gitu ya. Untuk nilai yang lainnya, perhatikan, misalkan yang ditanya persamaan berbentuk tan X sama dengan tan alfa. Perhatikan grafik ini, perhatikan kembali ya. Misal, kita ambilnya yang 30 derajat, di mana 30 derajat ini, nilai tan 30 derajat itu kan 1/3 akar 3 ya. Dan ini posisinya di sini. Kalau kita ambil alfanya yang 30 derajat, coba akan sama dengan yang mana? Kita lihat aja dari sini. Nah, maka akan sama lagi di sini. Itu di 210 derajat. Kemudian ini 360 berarti di sini 390 ya. Nah, kalau kita lanjutkan nih gambarnya, maka ini juga akan di sini. Gitu kan? Nih, kalau kita lanjutkan nih si grafiknya. Bentar. Coba. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan si grafik ini ya kira-kira seperti inilah kelanjutannya gitu ya, kelanjutan grafiknya. Kira-kira kalau dibuat ya seperti itu. Nah, sehingga ini 390. Jadi kita tulis nih 30 derajat, kemudian 210 derajat ya, kemudian 390 derajat. Nah, ini kan memiliki nilai yang sama. Kita lihat 30 derajat itu bisa kita tulis sebagai 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat.
Kemudian 210 derajat bisa kita tulis dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 390 derajat bisa kita tulis dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita ambil yang arah kiri nih, ya. Berarti kan dia akan bernilai sama lagi pada saat negatif 150 derajat, ya. Gitu. Nah, dan ini bisa kita tulis sebagai 30 derajat ditambah negatif 1 dikali 180 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tan X sama dengan tan alfa itu dalam hal ini kan alfanya 30 derajat ya. Berarti bisa kita tulis dalam rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ya kan? Alfanya kan ini 30, 30 ya kan? Nah, ini sebagai alfa. Kemudian yang ini sebagai K. Gitu. Bilangan bulat. K itu bilangan bulat. Jelas ya? Nah, maka kita dapat rumusnya ini. Tan X sama dengan tan 30 derajat. Untuk mencari X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Udah, untuk tan hanya satu rumusnya, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat saja. Dengan K bilangan bulat tentunya. Baik, sehingga kita rapihkan ya rumusnya berarti seperti ini untuk persamaan berbentuk tan X sama dengan tan alfa ya. Himpunan penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, tan X sama dengan tan alfa itu X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Karena 180 derajat itu sama aja dengan V radian ya, dengan K bilangan bulat. Jelas ya? Lalu bagaimana untuk persamaan berbentuk tan X sama dengan A? Nah, ini sama aja seperti sin dan cos ya. Kita ubah dulu bentuknya. Ya, nilai A itu tan berapa gitu ya. Jadi kita buat menjadi tan X sama dengan tan alfa. Contoh, tan X sama dengan negatif 1/3 akar 3. Maka kita ubah menjadi tan X sama dengan tan 150 derajat. Kenapa tan 150 derajat? Ya karena nilai dari tan 150 derajat itu adalah ini. Negatif 1/3 akar 3. Gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan 2x sama dengan tan 300 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi, tan 2x sama dengan tan 300 derajat. Ini dalam bentuk derajat, maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus dalam bentuk derajat. Yaitu ini, x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Nah, ini kan, ini X, ini alfa. Nah, berarti ini kita tulisnya ini, 2X 300, kan gitu. Sehingga ditulis X, 2X sama dengan 300 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini kita pindahkan angka 2-nya. Kalau kita pindah ke sini, maka dibagi gitu ya. X sama dengan 300 derajat tambah K kali 180 derajat bagi 2. Ini bagi nih. 300 derajat bagi 2 berarti 150 derajat. 180 bagi 2 berarti 90 derajat. Nah, sampai sini kita tinggal substitusikan K ya. Kalau sampai sini masih ada yang bingung K itu berapa? K itu bilangan bulat. Bisa 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi K-nya berapa aja? Tergantung, ini kan sudutnya hanya 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi sesuaikan kira-kira K-nya berapa yang memenuhi agar hasilnya ada di antara 0 sampai 360 derajat. Gitu ya. Jadi kalau sudutnya lebih dari ini 360 derajat, wah gede banget gitu sudutnya, maka K-nya bisa banyak sekali gitu. Nah, dalam hal ini untuk soal yang ini K-nya kita coba 0 misalkan ya. Untuk K sama dengan 0, maka 100 X-nya sama X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. K-nya kan 0 ya. 0 kali 90 derajat yaitu 150 derajat. Lihat 150 derajat kan ada di rentang ini. Maka dia penyelesaiannya. Kemudian kita coba misalkan K-nya 1. Ya. X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Berarti 1 kali 90 derajat kan 90 derajat. Ditambah 150 derajat maka hasilnya 240 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2. Ya. Kita coba berarti 150 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat.
Nah, 2 kali 90 derajat berapa? 180 kan? Tambah 150, maka jadi 330 derajat. Untuk K-nya sama dengan 3, coba sendiri. 3 kali 90 derajat ditambah 150, pasti lebih dari ini kan? Hasilnya, maka kita tidak menggunakan K sama dengan 3. Gitu. Nah, kita coba K sama dengan negatif 1. Ya, X sama dengan 150 derajat ditambah negatif 1 kali 90 derajat. Maka 60 derajat. Kan masih masuk nih. Kita coba negatif 2. Kalau negatif 2, maka hitung sendiri. Ya, negatif 2 kali 90 derajat berarti kan negatif 180 ya. 150 ditambah negatif 180, negatif 30. Nggak masuk. Ini paling kecilnya 0. Jelas ya? Maka sudahlah ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, 330 derajat. Gitu. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan V per 3 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 2V. Sama nih. Ya. Ini persamaannya dalam bentuk radian, ya kan? Karena ini V per 3 tuh, berarti dalam bentuk radian. Ini sebenarnya sama aja, 0 sampai 360 derajat, hanya ini dalam bentuk radian. Oke, untuk jawab soal ini, berarti kita gunakan rumus dalam bentuk radian, yaitu ini, X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Nah, berarti ini kan tinggal X sama dengan, ini alfanya kan? X sama dengan V per 3 ditambah K dikali V, kan tinggal gitu. Ya. Kemudian kita coba untuk K-nya sama dengan 0, maka V per 3 ditambah 0 dikali V. 0 kali V kan 0, maka V per 3. Kemudian kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Jadi V per 3 ditambah 1 dikali V, ya kan? Maka jadi V kan? Ini pecahan, ini kan 1 per 3, ini 1, maka kita samakan penyebutnya. Maka yang ini jadi 3 per 3, 1 ditambah 3, 4. Maka hasilnya 4 per 3 V. Boleh ditulis 4V per 3, boleh ditulis 4 per 3 V. Nggak masalah ya. Ini selalu diingatkan nih. Jadi penulisannya begini nggak masalah, begini pun nggak masalah. Jelas ya? Kalau misalkan K-nya 2, kita coba kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2, berarti kan 2V. 2V itu kan 360 derajat ditambah ini. Ya udah nggak bisa. Tidak memenuhi gitu, karena melebihi, akan melebihi. Dikali 2 aja kan udah 2V, ditambah lagi V per 3, maka akan lebih. Kalau negatif 1, berarti ini jadi negatif V, ya kan? Nah, maka jadi 1 dikurang 3, maka negatif 2 per 3. Negatif, sedangkan ini paling kecilnya 0, maka nggak masuk gitu. Selesailah udah. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. V per 3 atau 4V per 3. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X sama dengan akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 720 derajat. Nah, berarti ini dari 0 sampai 720. Nah, untuk jawab soal ini teman-teman ingat, ini kan tan X sama dengan akar 3. Nih, akar 3-nya kita ubah menjadi tan berapa gitu. Tan berapa yang hasilnya akar 3 gitu. Maka jelas ya teman-teman harus hafal sudut istimewa baik sinus, kosinus ataupun tangen. Nah, tan X sama dengan, nah akar 3 itu kan sama aja dengan tan 60 derajat. Ini kalau di kuadran 1 ya. Tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Oke, jadi di kuadran 3-nya ini tan 240 derajat. Gitu, yang nilainya akar 3. Terserah teman-teman mau pakai yang 60 derajat, mau pakai yang 240 derajat, nggak masalah, hasilnya pasti sama. Oke, karena ini dalam bentuk derajat, berarti yang kita gunakan rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka soal menjadi X sama dengan 240 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nih, di sini perhitungannya kita menggunakan yang ini. Teman-teman coba aja gunakan perhitungan yang ini ya, menggunakan tan 60 derajat. Hasilnya pasti sama. Nah, kemudian
kita berarti ini kan bentuknya sudah seperti ini, berarti langsung kita substitusikan K-nya. Kita coba untuk K sama dengan 0, maka 240 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Otomatis ini udah jelas ya, 240 derajat. Kemudian kita coba K-nya 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 240 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berarti 180 derajat tambah 240 derajat. Jadi 420 derajat. Ini masih masuk ya. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 240 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Berarti 360 derajat. Nah, ini 240 derajat tambah 360 derajat. Gitu ya. Maka hasilnya 600 derajat. Masih masuk ke sini. Kalau dikali 3, K-nya 3. 3 kali 180 derajat tambah 240, coba hitung. Hasilnya lebih dari sini kan? Makanya tidak kita masukkan di sini. Kemudian kita coba untuk K-nya sama dengan negatif 1. Kalau K-nya negatif 1, maka 240 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat. 240 derajat dikurang 180 derajat, berarti kan gitu. Maka 60 derajat. Kalau negatif 2, misalkan nih, negatif 2 kali 180 derajat, berarti negatif 360 kan? Ya otomatis hasilnya jadi negatif, maka tidak masuk untuk K-nya negatif 2. Karena di sini cuma sampai 0 derajat. Jelas? Gitu ya. Maka sudah selesai nih. Himpunan penyelesaiannya ini. Tinggal dibuatlah. Himpunan penyelesaian berarti 60 derajat, 240 derajat, 420 derajat, 600 derajat. Gitu. Baik, kita lanjut ke contoh 4-nya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X dikurangi V sama dengan 1/3 akar 3 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 2V. Nah, ini berarti contoh dalam bentuk radiannya. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, saya dari sin, cos, sampai sini tan, itu membuat 5 contoh soal kan. Nah, dari kelima contoh soal itu sebetulnya dibuat hampir sama. Ya. Jadi ada 2 dalam bentuk radian, ada 3 dalam bentuk derajat. Gitu. Jadi agar teman-teman terbiasa, mau dalam bentuk radian, mau dalam bentuk derajat, nggak usah bingung gitu ya. Baik, berarti kita harus mencari dulu. Ini kan tan X dikurangi V sama dengan 1/3 akar 3. Berarti kita harus tahu tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Tan berapa coba? Yang hasilnya 1/3 akar 3. Yaitu tan 30 derajat. Kalau dalam derajat. Kalau dalam radian, 30 derajat dalam radian berarti V/6 ya. Ini di kuadran 1. Di kuadran 3-nya ini 7V/6. 7V/6 itu berapa derajat? Hitung sendiri ya. Kan udah tahu tuh caranya gimana. Nah, kita pilih salah satu nih. Terserah mau pakai yang mana ya. Berarti X-nya ini kan. Nah, di sini yang diambil ini. Berarti nanti teman-teman coba hitung menggunakan yang ini. Nah, X dikurangi V sama dengan V/6 ditambah K dikali V. Oke, berarti karena ini ada dikurangi V, yang ini kita pindah ke ruas kanan. Maka jadi ditambah ya, X sama dengan V/6 ditambah V, ditambah K dikali V. Ini V itu berarti 1 ya. Karena ini penyebutnya 6, berarti kita buat jadi 6/6. Maka ini 1 ditambah 6, jadi 7 V/6. Ditambah K dikali V, gitu ya perhitungannya. Kemudian kita coba K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 7V/6 ditambah 0 kali V. 0 kali V 0 berarti udah 7V/6. Ya, 7V/6 kan ada di interval ini. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 7V/6 ditambah negatif 1 dikali V gitu ya. Nah, ini berarti negatif 1, maka negatif 6/6 gitu ya. 7 dikurang 6 kan 1. Maka jadi V/6. Oke. Bentuk ini, ingat, boleh ditulis 1/6V. Gak masalah. Mau ditulisnya seperti ini, mau ditulisnya seperti ini. Jangan bingung, itu sama aja. Oke. Yang ini misalkan nih, maka bisa kita tulis 7/6V. Jelas ya? Gitu. Nah, gimana kalau misalkan negatif 2? Maka negatif 2V. Ya, otomatis hasilnya akan negatif kan. Sedangkan di sini batas bawahnya 0. Gitu.
Oh, ini negatif 1 ya. Nggak ketulis nih, maaf nih, ini negatif 1. Terus kenapa nggak pakai 1? Ya coba aja kalau pakai 1 nih. Ya kalau pakai 1 berarti jadi 7V per 6 ditambah 1 dikali V kan. 1 berarti 6 per 6. 7 tambah 6, 13. 13 bagi 6 itu 2, nah udah melebihi dari 2 kan. Melebihi dari 2V. Gitu. Ini maaf ya, ini negatif 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sudah selesai ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah V per 6, 7V per 6. Gitu ya. Nah, maaf nih, ini jangan lupa kasih negatif. Negatif 1 ya. Gitu untuk contoh soal yang nomor 4. Baik, kita lanjut ke contoh terakhir. Contoh soal nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X ditambah 60 derajat ditambah 1/3 akar 3 sama dengan 0. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Ini sebetulnya kan fungsinya cuma satu. Hanya tan saja. Berarti bentuk ini, yang ininya nih, bisa kita pindahkan. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau dipindah ke ruas kanan maka jadi negatif kan. Jadi tan X ditambah 60 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, setelah sampai sini, kita cari berapa nilai tan yang hasilnya negatif 1/3 akar 3. Nah, ini negatif. Kalau negatif berarti ada di kuadran berapa? Berarti di kuadran 2 dan 4 gitu ya. Tan itu negatif di kuadran 2 dan 4. Oke. Di kuadran 2 itu tan 150 derajat yang hasilnya negatif 1/3 akar 3. Kemudian di kuadran 4-nya tan 330 derajat. Nah, kita gunakan rumus yang derajat ya. Berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Oke, misalkan yang diambil di sini 150 derajat. Nanti teman-teman coba yang 330 ya. X tambah 60 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat gitu ya. Nah, ini 60 derajatnya kita pindahkan ke kanan. Kalau dipindahkan ke kanan, tadinya kan tambah, maka di sini jadi dikurang. Sehingga menjadi X sama dengan 150 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 180. Hitung nih, 150 dikurang 60 berarti, wah, nih, berarti X sama dengan, ini munculnya belakangan nih berarti, maaf ya animasinya, berarti 90 derajat ya, 90 derajat ditambah K dikali 180, waduh jelek banget. Oke, kita ganti. Berarti ini X sama dengan 150 derajat dikurang 60 derajat kan 90 derajat ya. Aduh, susah banget nih. Nah, 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, gitu pokoknya ya. Oke, kita coba dulu untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya 90 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Gitu, lihat ini. Jadi 0 kali 180 derajat kan 0. Tambah 90 derajat ya berarti 90 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka 180 derajat ditambah 90 derajat 270. Kalau K-nya 2 kali 180 berapa? 360, udah nih batas atas. Nggak bisa berarti pakai 2. Pakai negatif, berarti negatif 1 kali 180 negatif 180. 90 dikurang 180 negatif 90. Nggak bisa juga karena ini batas bawahnya 0. Gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya ini 90 derajat dan 270 derajat. Jadi himpunannya 90 derajat dan 270 derajat. Tuh kan belakangan jadi munculnya terakhir tuh. Gitu. Ya, jelas ya teman-teman ya.
Jadi saya sudah bahas dari persamaan berbentuk sinus, kosinus, dan tangen. Tapi ini contoh-contoh soal paling sederhana ya. Untuk variasi soalnya, nanti saya buat di video yang berbeda. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan pada bisa juga. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.